sampai di tahtamu Tuhan. Amin, amin Untuk Tuhan. menyembahmu, meninggikan Engkau Tuhan. Amin. Karena itu Tuhan, kami mau untuk menyembah Engkau Tuhan, momen ini Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami datang ke hadirat-Mu untuk menyenangkan Tuhan dan memuji Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Amin. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menyembah Tuhan pada malam hari ini Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Benar Tuhan. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Yes. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami perlu Engkau Tuhan, bukan hanya dalam kehidupan kami, bukan hanya dari setiap langkah kami, tapi kami memerlukan Tuhan, membutuhkan Tuhan dari setiap jam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, karena kami perlu Engkau Tuhan setiap jam dalam kehidupan kami. Tidak sedikit pun yang terlewatkan bagi umat-umat Tuhan pada malam hari ini.
yang bersekutu, berfellowship bersama kami, keluarga besar SOG Family Bali. Ini kami Tuhan, kami bawa hati kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau berhadirat di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Ruang dan waktu, Engkau bisa hadir dimanapun kami berada Bapa. Dan hamba berdoa, Tuhan juga hadir bersama umat-umat Tuhan yang menyaksikan di mimbar layar SOG. Setiap jam ya Tuhan, Amin. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terkhusus untuk umat-umat Tuhan yang menyaksikan pada malam hari ini, yang membawa hati untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan menghitung berapa kami kecewa. Kami tidak akan menghitung lagi berapa kami tersakiti Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami di tangan Tuhan. Terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Benar Tuhan. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujanku tetap menantikan Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur. Amin. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari yang terbaik untuk dalam kehidupan kami. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku tetap terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini
hari yang terbaik. Setiap hari dalam kehidupan kami, hari yang terbaik bagi kami Tuhan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Kami bersyukur, Mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. kami mau bersyukur Tuhan. Hari yang terbaik. Kami mau bersyukur Tuhan. Hari yang terbaik. Yes, Hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menghitung hari-hari demi kebaikan Tuhan. Dan kami tidak akan lagi menghitung berapa banyak kami kecewa, berapa banyak kami mengalami kesedihan Tuhan. Tapi kami mau mulai menghitung setiap hari-hari kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Tuhan berkata mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Kami mau bersyukur Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih. Kami mau terus memuji Engkau Bapa. Biarlah mulut kami terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir dalamku. Roh-Mu hidup di dalam kami Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Ini kami Tuhan, umat-umat Tuhan, keluarga besar SOG Family Bali di altar Tuhan, di mimbar Tuhan, membawa hati menyembah Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Amin. Engkaulah damaiku. Yesus adalah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Roh-Mu yang menyertai kami Tuhan, yang menyertai-Ku. kami mau sama-sama buka hati Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati. Kami buka hati kami Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami, baik yang onsite, baik yang sedang di live, yang menyaksikan live di mimbar layar SOG Bali. Biarlah urapan Tuhan turun, hadir bersama kami pada malam hari ini Tuhan. Karena kami percaya 2-3 orang berkumpul bersekutu, Tuhan hadir tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. amin. Engkaulah damaiku, Memulihkan kami, damai kami. ku hidup oleh anugerah-Mu. Benar Tuhan, yang menyertaiku, anugerah Tuhan yang menyertai kami semua. Yang-Mu yang hidup penuhiku. Datanglah Tuhan, datanglah Tuhan, urapi kami semua, urapi umat-umat Tuhan yang menyaksikan di mimbar layar SOG. Tidak ada satupun yang dilewatkan. Urapan Tuhan turun dari setiap pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami buka hati Tuhan Yesus. Datanglah Roh Kudus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih. Biarlah Engkau ambil alih kehidupan kami Tuhan. Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami. Kami datang dan tersungkur di altar-Mu Tuhan, untuk menyembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati untuk setiap jamahan Tuhan, bagi umat-umat Tuhan pada malam hari ini. Kau ambil alih seluruh hidupku. Kami mau menyerahkan diri kami Tuhan. Di altar-Mu kami menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami di altar Tuhan menyembah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau terus menyembah Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus, lawatan Roh Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan. Hadirat Tuhan turun atas kami dan umat-umat Tuhan, keluarga besar SOG Bali dan yang menyaksikan di mimbar layar SOG Bali. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan pikiran kami mau siapkan telinga kami Tuhan. Karena kami mau meluangkan waktu yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala anugerah Tuhan sampai pada hari ini. Amin, amin, haleluya. Bagaikan tanah kering, Dengarlah hati kami Tuhan. yang merindukan air. Kami selalu merindukan air kehidupan dalam kehidupan kami. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Kami selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Ku rindu selalu Inilah kami, kerinduan kami Tuhan. hadir-Mu di hidupku. Kami memerlukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Memulihkan jiwaku,
hapuskan air mataku. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Biarlah Roh Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya yang onsite, yang live di mimbar layar SOG Family Bali. Buka hatimu, buka pikiranmu, izinkan Roh Tuhan mengalir dan hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Tanpa Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ku rindu selalu, Benar Tuhan, kami selalu rindu Tuhan. hadirmu di hidupku. Yes, benar Tuhan, setiap hari kami perlu Tuhan. Demi ikan jiwaku Yang memulihkan jiwa kami, yang menghapus air mata kami, yang menghapus kebencian kami, yang menghapus sakit hati kami. Mengalirlah Tuhan, penuhi kami. mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah, terima, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Kami telah selesai untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. Karena kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih diizinkan Tuhan untuk bisa bertemu kembali, untuk duduk bersama-sama, walaupun di layar mimbar SOG Family Bali ini, tapi kami percaya sebagai umat-umat Kristiani bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika kami bersama membuat mimbar ini kudus, kami percaya hadirat Tuhan ada bersama kami. Karena kami dengan iman kami, dengan kepercayaan kami, dengan pengharapan kami punya Allah yang dahsyat, Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan dan Allah yang menyembuhkan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, berkata-katalah pada kami pada hari ini. Biarlah kami siapkan hati kami yang subur, supaya firman-Mu yang disampaikan boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami perlu Tuhan, kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam nafas kami, di dalam pergumulan kami. Hanya kepadamu kami berserah dan kami menaruh iman pengharapan kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa.
Yang percaya katakan amin, 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 amin. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Ya, kita bertemu kembali di malam minggu ya. Jadi kalau lagu dunia mengatakan malam minggu, malam yang panjang ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan mengatakan malam minggu adalah malam kita untuk berfellowship untuk Tuhan ya. Malam minggu, malamnya Tuhan, karena tak habis kasih sayangnya. Waduh, sudah bisa nyiptain lagu tuh jadinya ya. Puji namanya Tuhan. Ya, saya mengucap syukur kalau kita pada hari ini masih diizinkan Tuhan untuk bertemu kembali, kita untuk berfellowship kembali, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyiapkan waktu yang terbaik, karena di dalam hari-hari ini kita membutuhkan Tuhan. Ya, seperti pujian-pujian penyembahan kita tadi, ya, bahwa di 1 Tesalonika 5 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Jadi bukan karena kita bergembira, atau bukan karena kita berkemenangan, atau bukan karena kita baik-baik saja makanya kita bisa mengucap syukur, tetapi Tuhan juga mau di dalam segala kelemahan kita, di dalam pergumulan kita, di dalam keharapan kita juga bisa mengucap syukur. Haleluya, puji namanya Tuhan. Tidak lupa saya juga ingin menyapa untuk saudara-saudaraku yang baru pertama kali hadir di mimbar layar SOG Family Bali. Ya, selamat datang dan selamat bergabung bersama kita, berfellowship sama-sama. Ya, karena kita percaya ketika kita mengabarkan Injil, memberitakan Injil, mendengarkan Injil, atau melakukan Injil, maka sesuatu akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, sebagai umat-umat Kristen, ya, kita sudah belajar mengenai tentang siapa Yesus, siapa Tuhan, ya. Tetapi kita juga mau lebih dalam belajar lagi mengenai tentang iman, ya, tentang iman. Nah, saya juga tidak lupa mengucapkan untuk keluarga besar SOG Family Bali, ya, yang menjadi satu komunitas di dalam keluarga besar Son of God Family Bali Nusantara, ya. Tidak lupa saya ingin menyapa juga untuk saudara-saudara kami yang di Ambon, ya, di Maluku, di Jayapura, di Surabaya, di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bandung, ya, di Kalimantan, haleluya, puji Tuhan, di Batam, puji Tuhan, haleluya, Pekanbaru, ya, dan tidak lupa juga sampai ke bangsa-bangsa, ya. Saya ingin menyapa halo, shalom untuk Singapura, shalom untuk Malaysia, shalom juga untuk Chili, ya. Kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah, haleluya, terpuji namanya Tuhan. Ya, saya juga ingin menyampaikan ya bahwa SOG Family Bali ini adalah salah satu pelayanan pribadi kami, ya. Kami sendiri, kalau ada yang tanya kami sendiri, ya, kami pelayanan di mana? Ya, kami pelayanan di mana? Ya, kami melayani salah satu gereja yaitu GBI Keluarga Allah Bali, ya. Jadi pelayanan SOG Family Bali ini adalah Son of God, ya, family adalah kita keluarga, ya, Son of God ini adalah anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Tuhan, tetapi kita percaya bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang dipilih Tuhan dan yang berkemenangan. Haleluya, haleluya, terpuji namanya Tuhan. Kenapa di Bali? Karena kami tinggal di Denpasar, Bali, ya. Dan kenapa ada Nusantara? Karena jangkauan kita adalah seluruh Nusantara, bahkan sampai ke negara-negara. Terpuji namanya Tuhan, ya. Firman Tuhan akan selalu diperdengarkan, ya, dan bisa menjangkau jiwa-jiwa dan juga bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Terpuji namanya Tuhan, ya. Sebelum saya untuk melanjutkan masuk ke dalam firman Tuhan, ya, saya
ingin menyampaikan sekali lagi bahwa forum ini adalah forum untuk belajar firman kebenaran Tuhan, ya, bukan forum tanya jawab atau forum diskusi, ya, atau forum untuk berdebat, ya. Jadi bagi saudara-saudaraku yang merasa salah masuk ke dalam mimbar ini, ya, kami ucapkan selamat datang dan selamat untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan dan bisa merubah karakter saudara dan saya. Terpuji namanya Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah imanmu mampu menerobos rintangan, ya, dan dapat membuat atau mendapatkan mujizat. Ya, saya ulangi ya. Imanmu mampu menerobos rintangan dan mendapatkan mujizat. Terpuji namanya Tuhan. Ya. Iman itu sudah pasti terjadi atau ada iman karena ada sumbernya. Ya, iman itu muncul karena ada sumbernya. Tanpa ada sumbernya, segala sesuatu tidak akan ada. Ya, iman itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya karena ada sumbernya. Yang pertama adalah firman. Ya, apa itu firman? Perkataan Tuhan yang seperti saat ini kita perdengarkan, kita sedang bicarakan, kita sedang sharingkan, ya, back to Bible, kembali dalam Alkitab, karena kita percaya iman itu pasti selalu ada sumbernya. Yang pertama adalah firman Tuhan sendiri atau perkataan Tuhan, ya, yang kedua mendengar dan membaca Injil, janji-janji firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, kenapa? Ya, kita sangat penting sekali, ya, sebagai umat-umat Tuhan, ya, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kita imani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita sangat-sangat penting sekali membaca firman? Ya, saudaraku, ya, kita harus mulai membiasakan, ya, kenapa umat-umat Kristen atau umat Kristiani sangat-sangat perlu sekali, sangat penting sekali untuk membaca firman, ya, membaca firman, mendengarkan firman atau mendengarkan khotbah-khotbah, ya, seperti yang saat ini kita lakukan, ya, membaca firman, mendengarkan firman, ya, mendengarkan khotbah, ya. Kita seharusnya memperkatakan firman dalam kehidupan kita. Ya. Kita sebagai manusia harus memperkatakan firman supaya iman kita muncul, saudara. Ya, saudara kalau gak pernah baca firman, gak pernah mendengarkan firman, gak suka khotbah-khotbah, ya, iman di dalam kehidupan saudara tidak akan muncul. Tidak akan punya iman di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, karena Alkitab berkata, ya, iman itu timbul dari pendengaran. Ya, ketika suka mendengarkan firman, ketika suka mendengarkan perkataan Tuhan, maka secara otomatis iman di dalam kehidupan atau di dalam diri saudara dan saya akan muncul. Terpuji namanya Tuhan. Ya, nggak ada yang lain, saudara. Ya, jadi kalau saya percaya, saya yakin bahwa saudara-saudara adalah orang-orang yang beriman. Berarti kalau saudara dan saya adalah orang yang beriman, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti saudara dan saya suka baca firman. Itu sudah pasti. Yang kedua, suka mendengarkan firman.
Yang ketiga, suka mendengarkan khotbah-khotbah. Ya, perkataan Tuhan, Tuhan berkata lewat khotbah-khotbah. Ya, dan ya memegang janji-janji Tuhan. Maka dari situlah iman saudara dan saya akan muncul. Ya, akan timbul di dalam diri saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaannya begini, jika iman sudah muncul, ya, bagaimana kita tidak ya melihat Tuhan bekerja, ya? Jadi pertanyaannya, iman sudah muncul nih, ya. Iman kita sudah muncul. Nah, bagaimana ya ketika kita melihat ya Tuhan belum bekerja dalam kehidupan saudara dan saya? Ya. Artinya apa? Ya. Iman yang kita miliki ya bisa hambar, saudara. Ya, iman yang kita miliki bisa hampa. Ya, kita memiliki iman tapi hambar. Kita punya iman ya, tetapi hampa. Ya, tidak ada kehidupan. Ya, hanya cuma sekedar kamu orang beriman, iya saya beriman, selesai. Keraguan dalam melihat Tuhan bekerja. Ya, iman kita muncul. Ya, iman kita sudah naik, iman kita sudah kuat, iman kita sudah muncul. Ya, tetapi pada kenyataannya ketika kita melihat loh, kok belum terjadi apa-apa ya dalam kehidupan saya. Saya sudah beriman loh, tapi kok belum ada kehidupan apa-apa, belum ada perubahan apa-apa. Ya, kok kayaknya Tuhan tuh belum bekerja buat saya padahal saya sudah beriman loh. Ya. Apa yang membuat ya sehingga Tuhan itu susah bekerja dalam kehidupan saudara dan saya, ya? Karena salah satu pemicu yang membuat iman kita jadi hampa, iman kita jadi dingin, iman kita jadi suam-suam kuku, bahkan sampai netral, itu karena keraguan dalam diri saudara dan saya. Ya, jadi yang terjadi karena keraguan. Kita memang beriman, tetapi kita juga kadang-kadang meragukan. Ya, itu yang membuat ya Tuhan susah dan sulit untuk bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, bisa tidak iman muncul, ragu-ragu ya juga muncul, saudara. Ya, mungkin ada pertanyaan, bisa nggak ya iman kita sudah muncul, tapi keraguan-raguan juga muncul? Ya, jawaban saya bisa. Ya, iman saudara dan saya muncul dan keraguan-raguan dalam diri saudara dan saya juga muncul, bisa. Ya, bisa terjadi ya. Saudara ingat kisah waktu Petrus ya berjalan di atas air ya. Petrus berjalan di atas air ya, waktu dia mendengar kata-kata Yesus ya, matanya, pikirannya ya terfokus ya melihat Tuhan ya. Karena Yesus, dia melihat Tuhan, dia makanya bisa berjalan di atas air ya. Matanya berfokus tertuju kepada melihat Yesus ya. Kita baca ya di Matius 14 ya, Matius 14 ayat 22 sampai ke 23 ya. 22 sampai 33 ya. Ini perikopnya Yesus berjalan di atas air ya. Saya loncat di pasal 28 ya. Di 23, dari 23. Ya. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ya. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut ya. Mereka ini adalah
murid-murid Yesus ya. Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Ya, jadi mereka sempat kaget melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air ya, dan menganggap bahwa Tuhan Yesus itu hantu ya. Padahal ini sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bertemu kembali dengan murid-muridnya di pinggir pantai ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yang ke-26, 28. Nah, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Jadi pada saat itu untuk membuktikan ya bahwa Petrus ingin membuktikan bahwa itu adalah Yesus yang dia kenal, Tuhan yang dia kenal, Petrus menantang Tuhan Yesus dan menyuruh Tuhan Yesus untuk memerintahkan dia untuk datang kepada Yesus. Ya. Lalu kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, karena Petrus mendengar Tuhan ya dan berkata, "Turunlah." Ya, turunlah dari perahu. Maka seketika itu Petrus berjalan di atas air dan menemui Yesus. Ya, apakah Petrus melakukan dan bisa jalan itu karena iman? Tentu iya, karena iman. Ya, karena iman dia melakukan dan mendengar perkataan Tuhan, maka dengan imannya ia melangkah dan bisa berjalan di atas air. Ya, bukan sampai situ aja. Ya. Yang ke-30, tetapi ketika di sana tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, ya. Jadi waktu matanya Petrus tidak lagi tertuju kepada Tuhan, dia sudah bisa berjalan di atas air. Karena imannya dia melakukan itu dan bisa berjalan di mata air. Karena dia mendengar perkataan Tuhan, maka dia bisa berjalan di atas air. Ya, tetapi ketika matanya Petrus mulai berpaling dari pandangannya kepada Tuhan, dari pandangannya kepada Yesus, ya, maka ketika itu di dalam diri Petrus ya muncul keraguan dan ketakutan, ya. Muncul keraguan dan ketakutan di ayat yang berikutnya ya. Yang ke-30 ya, tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Yang ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, kita kadang-kadang memandang Yesus sebagai Tuhan. Kita sudah mendengarkan Yesus sebagai Tuhan. Ya, dengan iman kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Ya, tetapi ya pada kenyataannya ketika kita kembali dan pada kenyataannya melihat kondisinya juga belum ada perubahan, ya, kondisinya juga belum terjadi apa-apa. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melihat Tuhan, Tuhan sudah berkata kepada kita, tetapi pada kenyataannya di dalam kehidupan saudara dan saya belum terjadi apa-apa. Ya, itulah ya rasa keraguan ya dan ketakutan hati ya yang bisa membuat iman kita netral, iman kita jadi tawar, iman kita jadi hamba karena kita merasa ragu-ragu ketika kita kembali dalam kehidupan nyata, ya, bahwa kondisi di lingkungan kita, pergumulan kita belum terjadi apa-apa, maka disitulah kita akan timbul keraguan, saudara. Ya, iman muncul, keraguan juga muncul. Yes, sama-sama. Ya, sama-sama memiliki peran yang penting. Ya, apa yang dimaksud? Ya, dengan
pergumulan kita, ya, seperti kayak air, ya, itu dimaksud seperti kayak pergumulan kita. Apa itu maksudnya pergumulan kita? Pergumulan iman kita, saudara. Ya, sama seperti Petrus. Ya, untuk menerima firman, saudaraku, ya, kadang-kadang kita kalau untuk menerima firman Tuhan, ya, memang sangat gampang. Ya, kita sangat-sangat gampang sekali kalau kita untuk menerima firman dalam kehidupan kita, ya. Karena kita dengan firman secara otomatis ya muncul, ya, secara otomatis muncul nih, ya, iman kita, ya. Tetapi bagaimana? Ya, tetapi bagaimana pas lihat kenyataannya di dalam kehidupan kita, loh, kok ini belum terjadi apa-apa ya? Loh, kok Tuhan belum tolong saya ya? Loh, ya, kok Tuhan belum melakukan sesuatu ya buat saya? Padahal saya sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, iman saya udah muncul. Tapi pada kenyataannya, kok belum terjadi sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara? Kok belum terjadi sesuatu harapan dalam kehidupan saudara dan saya? Ya, rasa dalam hati ya mulai ragu-ragu, ya, mulai muncul keraguan, ya. Itulah yang ketika kita memiliki keraguan itulah yang membuat menetralisir iman saudara dan saya menjadi hampa, ya, menjadi netral, ya, menjadi hambar, ya. Iman kita dan membuat kita tidak bisa, ya, menerima apa yang Tuhan kerjakan. Ya, kalau dalam iman saudara dan saya, ya, terus keraguan juga yang dimana pada kenyataannya kita belum menerima apa-apa, kita belum mendapatkan pertolongan Tuhan, kenyataannya kita belum ditolong Tuhan, kenyataannya kita belum diberikan kemurahannya Tuhan, ya, akhirnya kita mulai ragu-ragu, ya. Karena kalau kita mulai ada timbul keraguan, walaupun iman kita timbul, keraguan kita juga timbul, Tuhan tidak bisa menerima, ya, apa yang Tuhan kerjakan. Kita tidak akan pernah bisa menerima, saudara. Ya, kita tidak akan pernah bisa menerima apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara. Walaupun saudara beriman, tapi saudara juga pada kenyataannya ya mulai ragu-ragu karena pada kenyataannya belum ditolong Tuhan. Makanya kita sulit, ya, makanya kita sulit untuk menerima, ya, apa yang menjadi tugas Tuhan dalam kehidupan kita dan Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya. Nah, sekarang kita mau belajar, ya, dari seorang Yairus, ya, seorang Yairus dan wanita yang pendarahan 12 tahun. Mungkin saudara sudah tahu ceritanya seperti apa, ya, tetapi coba kita baca dulu di Matius 9, ya. Di Matius 9 ayat 20, ya, Matius 9 ayat 20 ya sampai 22. Ini perikopnya anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Ya, kita baca, ya. Sementara, ya, ayat 20, ya, ayat 20. Oke. Ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling, ya, dan memandang dia berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Ya, cerita juga untuk kepala rumah ibadat, ya, anaknya meninggal, ya. Ketika Yesus terima di rumah ibadat itu, ia melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut. Berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur, ya. Tetapi mereka menertawakan ke seluruh daerah itu. Ya, pertanyaannya begini. Apakah Yairus, ya, kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan ini
hatinya tiba-tiba jadi ragu? Ya, apakah kepala rumah ibadat mengalami anaknya yang meninggal, yang sudah mati, dan wanita pendarahan yang 12 tahun, yang sakit selama 12 tahun, ya, apakah hatinya mereka tiba-tiba jadi ragu? Tentu tidak, saudara. Ya, hati mereka tidak ragu sama sekali. Walaupun pada kenyataannya anak dari kepala rumah ibadat atau anak Yairus ini sudah mati. Walaupun pada kenyataannya wanita ini sudah pendarahan, ya, sakit pendarahan 12 tahun. Tetapi imannya, hatinya tidak ragu-ragu sama sekali. Ya, hatinya tidak pernah ragu sama sekali. Ya. Kenapa? Iman saudara dan saya itu mampu membuat suatu terobosan, ya, apa yang terjadi di dalam pergumulan saudara dan saya, ya. Apa saja rintangan-rintangan iman kita, ya, yang membuat Tuhan sulit untuk bekerja di dalam kehidupan saudara. Ya, apa saja rintangannya? Yang pertama, manusia. Ya. Yang kedua, ya, orang banyak. Perhatikan, ketika wanita pendarahan ini ingin menjamah jubah Tuhan Yesus, dia berkata dalam imannya, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dia berjuang, ya, untuk menghadapi banyak orang, kerumunan orang berusaha masuk, berusaha untuk menemui Yesus. Begitu banyak orang-orang di sekitar Yesus, ya, sulit untuk mendapatkan Yesus, tetapi perempuan ini maju terus dengan imannya, tidak ragu sama sekali. Dia percaya, dia mengatakan asalku jamah saja bajunya aku pasti sembuh. Ya, orang banyak, ya, manusia, ya, anak Yairus ketika mati, ya, orang banyak di sekitar sana, sudah ngapain lagi datang, anakmu sudah mati, bahkan sampai diketawain. Apakah Yairus dengan wanita ini imannya ragu? Tidak, saudara. Ya, tidak ragu sama sekali, ya. Memang tidak gampang, ya. Memang tidak gampang. Itulah pergumulan saudara dan saya. Kita harus berdoa, ya. Ketika kita habis berdoa, ya, misalnya kita habis berdoa saat teduh, ya, kita memiliki persoalan, entah itu rumah tangga, entah itu keuangan, ekonomi, sakit, penyakit, bisnis, ya, usaha dan lain-lain, ya. Kita sampai cekcok sama suami dengan istri, misalnya mungkin perang dingin, ya, udah nggak ngomong, nggak bicara, cuek, ya. Ya, tetapi waktu mendengarkan Tuhan, waktu mendengarkan firman Tuhan, khotbah, ada pemulihan. Ya, ada pemulihan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Pulang mendengarkan khotbah, pulang dari berfellowship, pulang dari persekutuan berapi-api, ya. Anda berdoa, ya, Anda masuk ke kamar, Anda berdoa dan diterima janji Tuhan, ya. Saudara terima janji Tuhan, iman langsung muncul. Anda merasa disegarkan, saudara masih disegarkan, ya, kita berapi-api karena kita sudah mendengarkan firman, mendapatkan rema, ya, mendengarkan khotbah, iman kita muncul. Tapi pada saat kita keluar rumah, ya, pada saat kita keluar kamar, lihat suami muncul, ya, apalagi modelnya ya menjengkelkan, mungkin ya menjengkelkan, langsung menjengkelkan lah pokoknya, ya, nggak enak dilihat, ya, keluar dari kamar ngelihat suami yang mau dengan iman kita, saudara. Ya, kita udah berdoa saat teduh, mendengarkan firman. Ya, ketika kita keluar kamar, kita melihat kondisi belum terjadi apa-apa, kita melihat dan menerima belum terjadi apa-apa, ya, belum ada perubahan dalam kehidupan kita. Apakah kita masih bisa mempertahankan iman, saudara? Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan,
Ya, jaga hati. Ya, ada amin saudara. Jaga hati, ya. Yang kedua adalah rintangan pikiran saudara dan saya. Ya, kita iman muncul. Tapi keraguan-keraguan ini berawal dari pemikiran kita sendiri, ya. Jadi hari ini, ya, siapapun Anda, siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, ya, apapun pergumulan saudara, kalau Anda mendengarkan firman dan saudara dan saya punya pergumulan secara pribadi, ya, tanggalkan rintangan pemikiran saudara, ya, yang menyebabkan saudara terus ragu-ragu dan ragu-ragu. Ya, tanggalkan pemikiran saudara, rintangan-rintangan dalam pemikiran saudara harus ditanggalkan. Ya, harus dibuang, ya, karena pemikiran-pemikiran kita yang selalu memikirkan yang ragu-ragu, ya, dengan kondisi yang belum terjadi ada apa-apa pemulihan, maka akan timbul ragu-ragu. Saya katakan segera buang, ya, segera buang pemikiran-pemikiran seperti itu, ya. Mendengarkan firman, makan firman, tapi jangan izinkan iman saudara yang muncul karena firman itu, ya, saya ulangi, ya. Kita mendengarkan firman, kita makan firman, ya, sehingga firman itu muncul, membuat iman kita muncul karena firman itu, ya. Jangan, ya, dibiarkan atau diizinkan iman yang muncul oleh firman kebenaran Tuhan dinetralisir oleh pikiran-pikiran saudara dan saya. Amin. Ya, jangan pernah izinkan atau dibuat hampa atau dibuat hambar, apalagi sampai dinetralisir iman kita yang sudah timbul. Yang ketiga, sikap kita, saudara. Ya, apa yang membuat iman kita akhirnya jadi timbul keraguan-raguan? Karena sikap kita. Ya, mungkin suka mengeluh, ya, suka mempertanyakan Tuhan, ya, sudah kamu pertanyakan Tuhan, ya, apalagi sampai ada yang marah-marah sama Tuhan. Mungkin ada yang marah-marah sama Tuhan karena kecewa sama Tuhan, ya, merasa mungkin sampai bilang Tuhan itu tidak adil, ya, Tuhan gak adil sama saya, ya, mana Tuhan, gak Tuhan-Tuhanan, Tuhan gak tolong saya, ya, ngeluh aja. Itu sikap kita, ya. Buang jauh-jauh sikap-sikap yang seperti itu. Karena imanmu yang sudah timbul dari firman Tuhan, imanmu yang sudah timbul akan pendengaran firman Tuhan, ya, karena pemikiranmu sendiri yang melihat kondisi belum terjadi apa-apa, maka timbul keraguan-raguan, sehingga itu yang membuat Tuhan susah bekerja, ya, sehingga membuat sikap kita suka mengeluh, mempertanyakan mana Tuhan, ya, nggak tolong-tolong saya, ya, apalagi sampai ada yang marah-marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, merasa tidak adil, ya. Saya kasih tahu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, hati-hati sama ucapan saudara, ya, hati-hati sama ucapan saudara. Kenapa? Ya, kalau Tuhan adil, kita ini harusnya, ya, tidak diselamatkan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus adil, ya, saudara dan saya hari ini pasti sudah tidak selamat, ya. Saudara dan saya sudah pasti masuk neraka, ya. Yesus yang suci mati tergantung di kayu salib, ya. Kira-kira menurut saudara, Yesus orang suci, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Ya, adil nggak menurut saudara? Ya, kita orang berdosa loh. Ya, kita orang berdosa. Yesus yang dihukum. Ya, Yesus yang dihukum. Kita yang berdosa, Yesus yang dihukum.
Kita yang berbuat kejahatan, Yesus yang disalib. Kita yang membuat dosa, Yesus yang memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Adil nggak menurut saudara? Ya, coba bayangkan. Supaya ketika kita menjalani hidup ini, kita mulai dengan iman percaya kita dan jangan sampai ada keraguan-raguan. Ya, makanya itu Tuhan, karena kasih-Nya kepada kita, kita bisa melihat, ya, kita bisa selamat, ya. Jadi jangan tuduh Tuhan itu tidak adil. Saya kasih tahu saudara, hati-hati dengan perkataan saudara. Jangan pernah sampai mengatakan mana Tuhan gak tolong saya, gak Tuhan-Tuhanan saya kecewa sama Tuhan. Orang lain diberkati, aku kok tidak. Ya, pasti saudara pernah. Ya, pasti saudara pernah memikirkan hal seperti itu. Ya, orang lain kok diberkati, aku enggak. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Pemikiran seperti itu, ya, percayalah, akan menggerogoti iman saudara dan saya. Kalau saudara berpikiran, kenapa orang lain diberkati, aku kok tidak? Ya, saudara memiliki pemikiran seperti itu, secara tidak langsung akan menggerogoti iman kita. Ya. Kalau hari ini, saya ulangi, ya, saudara tangkap rema ini ya. Kalau hari ini, ya, saudara dan saya belum mendapatkannya, yang Tuhan mau adalah hati kita, ya, terus terpelihara dan percaya. Ya, kita bisa belajar dari Yairus yang anaknya sudah mati loh. Kalau sakit masih mending. Sudah mati, udah gak ada. Tapi dia terus mencari Tuhan, tidak ragu sama sekali, walaupun orang lain menganggap dia sudah gila, menganggap dia gila, dan menganggap katanya anaknya Yairus tidur, padahal sudah mati, diketawain orang. Tetapi apa yang dilakukan Yairus? Yairus tetap maju, tetap percaya dengan imannya, dan dia tetap cari Tuhan. Dia nggak kemana-mana, ini udah mati. Ya. Bagaimana dengan perempuan yang pendarahan 12 tahun? 12 tahun dia mengalami tersiksa. 12 tahun pendarahan. Keluar sesuatu dalam tubuhnya, mengerikan. Tetapi dia berusaha mendekat ke Yesus. Banyak orang di sana menghalangi. Dia berdesak-desakan. Dia mencari Tuhan. Dia desak-desakan, terhimpit. Karena dia dengan imannya dikatakan, asalku jamah saja, aku sembuh. Sampai kayak gitu loh. Ya. Sampai seperti itu. Ya. Tuhan yang inginkan dari saudara dan saya, kalau belum mendapatkan apa yang menjadi pergumulan saudara, Tuhan mau, ya, hati kita terus terpelihara dan percaya. Ya. Kalau iman saudara dan saya itu hidup, ya, menghormati iman, ya, dari mana? Ya, kita bisa menghormati iman itu dari mana aja, ya. Di Alkitab kita bisa banyak belajar dari kisah-kisah, ya, dari Yairus, dari Lazarus, ya, adiknya Marta dan Maria yang sudah mati, ya, dari wanita pendarahan. Apakah mereka semua nggak punya iman? Punya iman. Yang membedakan apa? Nggak ragu, ya. Saudara dan saya punya iman. Ketika mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, saudara memiliki iman, percaya, pengharapan kepada Yesus. Ya. Tetapi jangan ada pemikiran-pemikiran keraguan. Ya, jangan memiliki keraguan sama sekali. Ya. Kita
mendengarkan firman, kita mendengarkan khotbah, kita sudah on fire, kita terbakar, kita bilang yes, 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 yes. Pulang ke rumah, masuk kamar, berdoa secara pribadi ke Tuhan, ya. Diurapi Tuhan. Ketika keluar dari kamar, ngelihat suami menjengkelkan. Apa iya tak bisa pulih? Apa iya tak ekonomi saya bisa pulih? Apakah iya keluargaku bisa dipulihkan? Apakah iya bisnisku bisa berhasil? Apakah iya usaha dagang tokoku ini bisa laku? Pikiran yang membuat lama-lama menggerogoti iman saudara dan saya. Belajar daripada tokoh-tokoh Alkitab. Kita masih bisa bersyukur. Bersyukur selalu. Jangan ngeluh. Jangan mengeluh, jangan sampai berpikiran Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak adil. Orang lain kok diberkati, aku enggak. Sukses orang itu kok sukses, aku enggak. Orang itu kok dagangannya laris, aku enggak. Jangan, sedikit pun jangan terlintas dalam pikiran saudara. Karena secara tidak langsung itu akan menggerogoti iman saudara. Sampai-sampai saudara rasanya pengen mundur, bunuh diri, entah apalah itu. Jangan saudara. Jangan seperti itu ya. Kita bisa belajar dari orang-orang ini ya. Ini adalah orang yang anaknya sudah mati, yang pendarahan 12 tahun. Tapi karena mereka percaya dan terus percaya, tetapi karena iman mereka menerima mujizat dan kesembuhan. Seberapa lama pergumulan saudara, harapan saudara, entah itu ekonomi, keluarga, bisnis, usaha, apapun itu. Jangan ada keraguan sama sekali. Tetap memandang Tuhan. Tetap berkomunikasi sama Tuhan. Tetap memuji Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian saudara dan biarkan tangan Tuhan bekerja untuk saudara dan saya. Karena imanmu, karena kekuatan imanmu, maka mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Imanmu akan terjadi kesembuhan ekonomi, akan terjadi kesembuhan keuangan, akan terjadi kesembuhan pemulihan keluarga, akan terjadi luar biasa yang Tuhan berikan. Jangan biarkan Tuhan susah bekerja di dalam kehidupan kita karena kita memiliki pemikiran-pemikiran keraguan-raguan. Maunya serba instan, maunya serba cepat. Sabar saudara. Bersabar dalam pengharapan. Makanya itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau hati saudara dan saya terus terpelihara dan percaya. Apa pesan kita pada malam hari ini Apa pesan firman Tuhan pada malam hari ini? Berarti dengan iman kita bisa menerima apa yang Tuhan sediakan. Sekalipun dengan iman kita bisa menerima apa yang Tuhan sediakan. Sekalipun situasinya mungkin situasinya mungkin belum sesuai dengan harapan kita dan kita belajar dari wanita ini, akhirnya bisa menerima mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apa pesan, sekali lagi apa pesan yang ingin saya tegaskan untuk saudara dan saya? Iman, baca firman, mendengarkan firman, dengarkan khotbah-khotbah, walaupun keadaan pada kenyataannya belum terjadi dalam kehidupan saudara, Tuhan mau saudara pelihara hati saudara, tetap percaya. Kita belajar seperti Yairus, kita belajar juga seperti wanita yang pendarahan 12 tahun,
tetap maju, tetap yakin, tidak ada keraguan sama sekali, dan selalu perkatakan, aku percaya, aku pasti diberkati Tuhan, aku pasti disembuhkan Tuhan, aku pasti ditolong Tuhan, aku pasti dijamah Tuhan, aku pasti akan dilancarkan oleh Tuhan, aku pasti akan dibuat lulus pendidikanku, aku akan pasti dibuat lulus oleh sekolah-sekolahku, ya, usahaku pasti diberkati, bisnisku pasti diberkati, sampai kapanpun aku orang lain, ya, jangan pernah memikirkan, apalagi menyalahkan Tuhan, apalagi bilang Tuhan tidak adil, ya, enggak Tuhan-Tuhanan, ya, saya katakan stop perkataan seperti itu, ya, ubah pola pikir, ubah perkataan, ya, aku mau setia, aku tetap percaya, biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi atas hidupku. Aku percaya Tuhan dengan iman, asal ku jamah saja jubah, Tuhan aku sembuh. Dan apa yang terjadi? Sembuh 12 tahun. Ya. Apa yang terjadi? Tuhan pegang anaknya Yairus dan bangkit hidup kembali. Ini udah mati, kita belum mati saudara. Bisnis kita belum mati. Ya, kita masih hidup, kita masih makan 3 kali, kita masih tidur enak, ya, walaupun beban kita banyak, persoalan kita banyak, ya, urusan pekerjaan, hutang piutang, ya, ditagih-tagih kolektor, ya, nggak apa-apa, ya, tetap puji Tuhan, ya, tetap hadapi, jangan salah-salahkan Tuhan, ya, tetap berharap sama Tuhan, ngadu sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, ngadu sama Tuhan, cerita ke Tuhan. Dan selalu perkatakan profetik dalam kehidupan saudara. Aku pasti ditolong Tuhan. Aku pasti dipulihkan Tuhan. Masalah keuanganku pasti dikasih solusi sama Tuhan. Bisnisku pasti lancar. Bisnisku pasti laris. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengganggu kehidupanku. Karena aku percaya, aku taruh semua. Karena imanku kepada Tuhan tidak ragu sama sekali. Terpuji namanya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami mendengarkan firman Tuhan dan kami diingatkan kembali akan iman kami Tuhan. Bapa, sungguh kami mulai paham dan mulai mengerti Tuhan, karena apa yang menjadi kehendak kami belum tentu menjadi kehendak Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami deklarasikan, kami minta ampun dan mohon maaf Tuhan. Ampuni kami Tuhan, yang sering memperkatakan dan yang sering menyinggung perasaan-Mu, yang ingin selalu melakukan percepatan dalam kehidupan kami sesuai dengan pemikiran kami, sehingga kami belum menerima dan kami mulai ragu-ragu, maka Tuhan susah bekerja dalam kehidupan kami. Bapakku yang baik, Bapakku yang bertata dalam kerajaan surga, kami pada malam hari ini Tuhan berdoa, hamba berdoa Tuhan bagi umat-umat Tuhan, apapun segala permasalahannya, apapun segala pergumulannya Tuhan, biarlah terus dikuatkan imannya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sudah berkata-kata pada hari ini, Tuhan mau melihat hati kami dan terpelihara. Bantu kami Tuhan, ya, bimbing kami terus Tuhan, supaya kami terus percaya bahwa pertolongan di dalam kehidupan kami hanya datang daripada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk semua keluarga besar SOG Bali Family Bapak, ya, baik pergumulan yang sudah banyak diseringkan kepada hamba, kami bawa Tuhan ke dalam tangan-Mu, kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan, karena kami memiliki iman, percaya kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan kami juga mau belajar seperti Yairus Tuhan, dan wanita yang pendarahan 12 tahun Tuhan. Asal kami percaya saja, maka mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Sama seperti Yairus, sama seperti kayak wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa Bapa, hamba berdoa untuk semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan di mimbar layar SOG Family Bali Tuhan.
Hamba berdoa dan hamba perintahkan Tuhan, berkat Tuhan tercurah. Apapun semua pergumulannya Tuhan, baik itu kesehatan, sakit, penyakit, keuangan, ekonomi, pendidikan sekolahnya diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Tuhan, karena iman kami terus tumbuh karena kami percaya iman membuat suatu perubahan dalam kehidupan kami, dan kami terima dengan iman kami sudah menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan di dalam hari-hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, diberkati pendidikanmu, diberkati bisnismu, diberkati usahamu, diberkati pemulihan keluargamu, diberkati pemulihan rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, usahamu, tokomu Tuhan, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah kami tetap setia, menanti dengan iman kami, menanti pertolongan Tuhan terjadi atas hidup kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar SOG Family Bali. Biarlah urapan Tuhan, roh Tuhan turun atas kami semua, diberkati semua keluarga, usaha, bisnis, apapun itu Tuhan, sakit, penyakit, hamba bawa dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, berkat tercurah atas umat-umat keluarga besar SOG dan umat-umat Tuhan yang melihat di mimbar di layar kaca ini Bapa. Di dalam nama Yesus hamba bersyukur pada malam hari ini, dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Terima kasih saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Minggu depan mungkin nanti SOG Family Blessing ya, SOG Family Blessing akan dijalankan karena di Bali saat ini sedang hujan, saudara. Ya, jadi kalau saudara-saudaraku yang ingin berlibur ke Bali mungkin, atau punya saudara di Bali, ya mungkin sering-sering kontak-kontak ya. Karena di Bali ini sudah hampir 1 minggu ya, tidak ada panas sama sekali, hujan terus-menerus ya, banjir di mana-mana sampai banjir bandang ya. Tapi kami bersyukur kami tinggal di kota Denpasar, tidak terlalu parah banget, tapi di Tabanan ya, di Tabanan dan di jalan lintas menuju ke Gilimanuk menyeberangan itu lumpuh total. Jadi sama sekali tidak bisa jalan darat, saudara. Nah, kenapa SOG Family Blessing ini juga belum dijalankan? Karena kami masih melihat situasi ya, karena tidak ada panas sama sekali, hujan terus menerus ya. Jadi kita juga harus berhikmat ya, kita berdoa ya, SOG Family Bali Blessing akan kembali dijalankan di bulan Juli ini. Kita berdoa sama-sama semoga nanti di minggu kedua ya, minggu kedua cuaca mendukung ya. Berdoa juga kita bisa blessing orang, kita bisa memberkati orang ya, karena kita ingin belajar dari ketaatan Tuhan ya. Ketika kita menabur ya, maka tuaian juga kita akan mendapatkan karena kita memiliki kasih Tuhan. Dan percayalah saudara ya, ketika saudara berani untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk sesama, percaya saudara, berkat itu akan ada buat saudara ya. Jadi doakan semoga minggu kedua nanti akan jalan kembali, dan nanti itu juga akan ada informasinya juga, saya akan kabari, akan saya update juga mengenai SOG Family Blessing yang ketiga ya. Karena kenapa belum jalan? Karena cuacanya sangat tidak mendukung sekali, hujan ya, hujan terus menerus, dan gak mungkin lah kayaknya ya kita hujan-hujan untuk kita mau blessing orang ya. Itu pesan informasi yang saya bisa sampaikan ya. Dan bagi saudara-saudaraku yang tinggal ya, yang tinggal punya family atau kerabat di Denpasar ya, saudara-saudaraku bisa menghubungi kami yang butuh pelayanan, yang butuh dilayani ya. Kami dari GBI Keluarga Allah Bali ya, GBI dari Keluarga Bali siap untuk melayani umat-umat Tuhan yang saudara-saudara yang memiliki kerabat, keluarga atau teman di Denpasar ya. Dengan senang hati kami akan layani, dan kami senang hati juga akan sama-sama
melayani sesuai dengan kebutuhan umat-umat Tuhan, ya. Jadi seperti itu informasinya. Lebih dan kurangnya luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai ketemu lagi di hari Senin, ya, di Komsel Live SOG Family Bali. Ya, tetap sehat dan jangan lupa besok ibadah, ya. Ibadah ke gereja masing-masing, ya, mengucap syukur di rumah ibadah besok. Tuhan Yesus menunggu saudara di rumahnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.